لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadratul kiram, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus akhina fillah, yaitu Guru Zunaidi dan juga pembakal kita yang mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah dan disehatkan badannya. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, mudah-mudahan asbab kita melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu adalah menuntut ilmu agama, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita nanti di dalam akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan mendapatkan nikmat-nikmat surga yang begitu banyak, tidak bisa terhitung akan kenikmatannya. Jadi tujuan kita terakhir setelah hidup di dunia diambil oleh Allah, kita hidup kedua kalinya nanti di dalam akhirat. Tujuan terakhir hanya ada dua tempat, pertama surga dan yang kedua neraka. Nang mau hadir beribadah sholat berjamaah, mengamalkan gawian Nabi dan menuntut ilmu, berartinya memilih surga. Walaupun pian kada berpandir aku hendak surga, tapi gawian pian alamatnya, tandanya hendak ke surga. Bujur kada? Bujur kada nih? Bujur. Bila kada bujur, pingkok. Jangan disia-siakan hidupnya lah, sekali aja di dunia. Nikmati dunia ini yang halal, jangan menikmati yang haram. Nabi kita sampai bangkak batis sembahyang sunat begitu banyak. Nabi kita baca istighfar, sujud terakhir beliau mencurahkan air mata meminta ampun lawan Allah. Padahal Nabi kita kada berdosa, kekasih Allah. Beliau itulah yang nurnya itu asbab nur beliau, surga diciptakan daripada nur beliau, neraka diciptakan dari nur beliau. Tetap aja sih beristighfar dan beribadah. Kita ini belum pasti ke surga paharatnya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, adapun pelajaran kita yang kemarin, yaitu sampai kalimat, kita ulang sedikit. Wa ba'du falamma kanat sanatu alfin wa mi'atain min hijratin Nabi sallam min hijratin Nabiyil Karim ala sahibiha min rabbihi afdalus salah wa askat taslim. Afdalus salah wa askat taslim. Dan
kemudian atau sesudahnya daripada itu yang mukaddimah di atas. Maka tatkala adalah pada tahun 1200 daripada hijrah Nabi yang mulia, atas ampunnya dia daripada Tuhannya, rahmat yang amat lebih dan haluan yang amat suci. Artinya haluan yang amat suci ini, beliau adalah pemimpin yang sangat luar biasa, sangat suci. Jadi sudah tahu kita ini adalah mengikuti Nabi Muhammad, orang yang hebat, orang yang suci. Jangan kita berlimbah daripada Nabi Muhammad. Karena kalau madahakan sidin tuhibat, dilebihakan oleh Allah, dari jatnya Allah, nurnya Nabi Muhammad itu, jasadnya nangka dalam dunia ini tidak ada mempunyai bayang-bayang. Bilanya berjalan matahari melindunginya, kada pernah kapanasan. Biranga lalat kada pernah menyentuh badan sidin babau harum, biranga kada mengurung. Kalau seorang 3 hari kada mandi batuyuk balatung. Badan kita berbau bila kadang mandi, Nabi kada harum, berbau harum, kada berbau busuk. Kami Nabi berbau harum, tahi Nabi berbau harum, kita ni berbau busuk. Kita mah bepadah lebih hebat. Artinya kada wajib sembahyang buahnya kerja tahu sebelum Allah, aku nak menjamin ke surga, nak menjamin dia belum pernah mati. Dibalimbahkan lawan Nabi ini. Hati-hatilah. Binya kainalah ujian Nabi, kita masuk sudah akhir zaman itu, ada sekelompok umat, sekelompok daripada firqah, sekelompok manusia, dia menyatakan, mengajarkan suatu ajaran Nabi Muhammad, ajaran para sahabat, padahal ujung-ujungnya menyesatkan. Contoh agama Islam, yang ini kan bahaluan Nabi Muhammad. Ulun ke itu jawaban Nabi Muhammad, jangan berubah lagi nak. Di mana contohnya? Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai Allah itu, satu-satunya agama diridai Allah itu adalah agama Islam. Ad-din di bawah alif lam ma'rifah, berarti sudah khusus kenal siapa itu agamanya, apa itu agamanya, yaitu adalah agama yang dibawa Muhammad, Islam. Ada yang lain. Jadi pun ada yang Islam ujung, Islam Nusantara, Islam apa lagi, jamaah, Islam-Islaman. Jangan tempat. Beli Islam beda. Pisil nikah apa? Artinya pisil menggapai apa? Islam nang mencakup, nang menyeluruh, kada ada lagi ujung-ujung. Kita berpegang lawan Nabi Muhammad. Kalau ada sekarang menamai Islam, Islam Nusantara, Islam Jamaah, Islam LGDI, jangan empat, cukup nama Islam, ya Islam. Paham tak ya? Adakah Nabi Muhammad mengatakan, oh Islam ini adalah, tidak ada. Zaman kita sudah agama lain itu ada apa, Kristen Ortodok, gerejanya itu seperti kubah masjid, perempuannya pakai jilbab, ibadahnya seperti sholat kita, cuma perbedaannya belinya rukuk bergoyang-goyang, pikul lawan kepalanya.
Beda tidak, goyang-goyang, sujud goyang-goyang juga. Jadi Islam itulah, ya Islam sudah, tak ada lagi nambah ujung, tetap Islam aja. Kenapa? Karena kita memegang agama yang dibawa Nabi membawa agama Islam, karena Islam nambah ujung tidak. Nas dalil karena Islam nambah ujung tidak. Ada kitab. Adalah orang berbunyi gini. Inna dina indallah il Islam jamaah. Dalam atau inna dina indallah Islam jejengkit. Tidak begini lah. Nah, maka sudah karena tulisan di masjid, di mana di rumah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, yang menyampaikan agama Allah, yang diridai Allah adalah Nabi Muhammad. Haluan kita adalah contoh kita, yaitu Nabi Muhammad yang kita ikuti. Di bawah Nabi al-Islam, tidak ada nang ujung belakang, tidak ada. Jangan umpat nama ini. Pemamai guru aja, kadang mamai macam-macam yang di bulan nah. Bang, jangannya anak ubah mulai dulu lah, ujungnya naik lain. Waktu Nabi masih di dunia juga masih indah, tapi kadang ada izin dari Allah. Allah mengatakan inna dina indallah Islam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, dan agama Allah apa? Islam, murni Islam, kafah secara kafah, secara menyeluruh. Tidak ada lagi intil-intil yang lain. Ini contoh lah. Tahu lah sapi lah. Tahu ada sapi, kerbau, unta. Soalnya sampai unta deh. Gambarnya. Sapi nih ditali, ini hidup. Yang memegang kendali itu kan tuannya. Kemana tuannya menarik, sapi umpat. Ditarik tuannya ke sungai, sapi ke sungai. Ditarik tuannya ke kandang, sapi ke kandang. Ditarik tuannya kemana aja, mengikuti tuannya, karena haluannya adalah pemegang kendali itu. Kita disiapkan yang memegang kendali? Nabi Muhammad. Ujian Nabi Muhammad sholat, kita sholat. Ujian Nabi Muhammad puasa, puasa. Ujian Nabi bersedekah, bersedekah. Ujian Nabi menuntut ilmu, beribadah, beribadah. Apa yang disampaikan Nabi, dan Nabi menyampaikan, kadang mau menyampaikan, kecuali Nabi berdulu menggawi, lalu kita umat menggawi sini. Itulah orang yang berhaluan lawan Nabi. Jangan lagi nang firqah ini, kelompok-kelompok ini. Kami tahu lah Islam jemaah. Guru kami itu tahu lah hebat. Bahkan tuh dari berbunyi, aku pun bisa. Dosa lagi, nama Islam namanya itu Islam tuh bang sudah. Cuma tugas biar kan sudah Islam tuh bang sudah, kan lagi lebih yang lain. Kayak apa caranya mengislamkan diri kita yang sudah Islam? Artinya apa? Yang sudah Islam ini buju-buju disempurnakan dengan gawian yang digawi Nabi. Itu nunggunya. Ada usaha umpat yang baru-baru, kayaknya umpat ke sini, belum tamat di sini, umpat pulang ke sini, hanya sekolah 4 ambil pulang, umpat di sini, kayaknya mau umut di bawah pohon, haru gila, berpasung, lagi maripat ke sini tamatan. Katakanlah Nabi Muhammad. Qad iltamasa minni, sungguh qad
iltamasa minni ba'dul ikhwani, sungguh meminta daripadaku atau meminta daripadaku oleh sebagian kawan-kawanku. Fatahallahu, membuka oleh Allah qalbi, hatiku, membuka oleh Allah qalbi, hatiku, kemudian wa qalbahu, dan wa qalbuhu binuril musyahadati, dan hatinya dengan nur musyahadah, wal irfani, dan hatinya bermakrifat. Jadi ujar si Muhammad Nafis bin Idris, kakawananku itu meminta lawan aku. Meminta apa? Supaya aku ini jersidin mengarang kitab agar hati mereka itu atau hati siapapun yang membaca kitab Kunang Ukarang ini bisa bermusyahadah lawan bermakrifat, bisa bermusyahadah lawan bermakrifat. Kitabnya nih diminta oleh kawan sidin, lalu dikarang sidin untuk apa tujuannya? Supaya orang lain itu bisa bermusyahadah lawan Allah dan bisa bermakrifat lawan Allah. Tujuan mengarang kitab ini atas permintaan teman-teman beliau supaya membuatkan kitab untuk bermusyahadah lawan Allah dan mengenal Allah. Ia dikarang kitabnya namanya Darun Nafis. Ini nafis, kalau an-nafsi kalimatnya ada dua. Kenapa an-nafis? Diri. Jadi kita milah, jangan kita kada kawa bermusyahadah lawan Allah, apalagi kita kada kawa bermarifat lawan Allah. Makanya kita inilah tangganya cari ilmu nang kawa kita ni bermusyahadah lawan Allah. Bila sudah kawa musyahadah lawan Allah, hanya timbul marifat. Bila kada kawa bermusyahadah, marifat kada kawa. Ini contoh lah, rambutan. Selain nama rambutan adalah dijadikan namanya rambutan apa? Berbulu kan? Iya, rambutan. Rambulu itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya tai kucing. Rambutan itulah buahnya nih lah, belanya masak sudah kekuningan kemerahan, dikuyak hilang kulitnya, isi rambutan dimakan, isinya tinggal biji rambutan. Dilihat jagirnya ini waktunya ada rambutnya, rambutan. Dikuyak pun rambutan, bijinya ada, dagingnya sudah pian makan, namanya segitu, bijinya biji rambutan. Disambat kurang rambutan berkan, walaupun bijinya hanya ketemu. Hasilnya di mana musyahadahnya? Musyahadahnya pian, artinya melihat nang itu tadi memang rambutan musyahadahnya. Setelah musyahadahnya tahu itu rambutan, biji rambutan, walaupun kulitnya kadang melihat, isinya habis sudah tinggal bijinya. Dikartak kelihatan di jalan pertama biji rambutan, pasti menyambat biji apa? Nah, biji rambutan adalah biji berbulu. Ya Allah Ustaz lah, adalah biji berbulu. Aku nih ya, nah menapa bawa rambutan, puyak pan, napa nak itu buah rambutan juga. Ini bang nak itu
itu biji rambutan baik, iya rambutan aja, inya musyahadah, tahul musyahadah, imba tahul musyahadah tadi, lalu maripat bujukan jalan rambutan sudah, itu pang sudah. Lain kisah orang ada sampai menyambat gitu, itu ada jalannya. Orang kan bisa nyambat maaf dah, ini kehendak Allah sudah. Kalau kita berjemaah sembahyang dalam kitab Fathul Mu'in I'anatul Talibin, kita pikir waktu kan belajaran di Ibnul Amin Pamangki Barabai, waktu Abah Mapus Amin masih hidup, pengasuh pertama, apa? Cari nang jadi imam tuh nang pasir dulu, suara bagus, nang alim. Belanya alim berdua, alimnya sama. Suaranya carita bagus, tajwidnya nampas itu lunada. Bila gini gini, cari nang bisa menyambat ir dulu. Amunnya alim kalau duanya irnya kada sampai, cari nang lain. Cari nang lain. Kecuali makmumnya kada bisa menyambat ir juga, imamnya boleh kada bisa menyambat ir juga. Sama tuh beritaan. Boleh jadi makmumnya kan sampai nyampe diri juga. Ya Allah, cari yang bisa nyampe dulu itu, karena ir itu ada dijual di pasar. Dan cari di pasar yang kita adalah di Puntik adalah di Banjar itu menjual ir, kamu setik ir ada. Tapi kalau orang ada sama nyampe ir, bila membaca ayat pasti takkan narak terus, maka jangan bagus. Kalau orang yang kada sampai nyampe ir nih, jadi imam membaca itu kada kawan lagi imam bagus, akadnya sudah ajal kayak itu. Cuma kalau mamanya pasti kada boleh jadi imam. Kalau makmumnya bisa membaca ir, nang kada sampai baca ir jangan jadi imam. Cari nang bagus membaca ir. Nah, kenapa? Baca Fatihah. Ayatnya pulang, alam nasrah laka sadrak wada'na anka wisrak. Ujian belakang ayat terakhir dapat wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak. Apa bistu sampai habis kamu maukan makmum wah sari imam tadi wajib ngerti aku ngapain sehingga kamu ganti-ganti imam, kamu muyakan pun kampung turutinya supaya ampi menjadi imam. Mas dua ayat alam nasrah laka sadrak jorang kamu berada wada'na anka wisrak dia pulang sampai habis yang itu turuti buahnya hawi basalam hilangkan di belakang. Ada juga yang tukang khutbah, kadang mau orang lain khutbah. Bila orang lain khutbah, kadang mau turun ke masjid, situ rumah parah ke masjid. Parah ke masjid, kadang mau gantian khutbah. Itu Pak, banyak juga tabungan orang tua di kampung. Aurinya khutbahnya, bilangnya kadinya khutbah, kadang mau turun ke masjid. Ya, kayak apa akal sudah mati ini? Anak dan biar saya buat. Pasain khutbah sedih. Hari Jumat yang depan khutbah. Pengumuman orang tua di pasar baru pengumuman maka Pak Musibro pemberitahuan ya siapa yang hendak mengambil syarat dagang ambil kena ke masjid hari Jumat. Bujur kajuran masa dagang ada di masjid Jumat ini ada ujian nama mau makan tadi sakannya turunan nang kada suaka masjid seumur hidup 49 Jumat 4 turun bayar turunan di halaman masjid, lalu namunkannya ada di situ. Kemudian kita penuran, Haji, apa syarat dagang aja masih namunkan kemarin? Nah kami ambil apa? Itu aja sih nang tukang khutbah itu berjabut panjang. Kayak ini kan carinya seitun, dibutul. Bila seniman khutbah, ambil jabut sini tadi sejelas orang buat dalamnya situ jasa tegak kadang-kadang itulah jabut sini mudah dibuat sekalinya 4 sampai 4 balataan
muka para imaman, para mimbar berarti menunggu si turun. Bagilah semua dari itu kan bayar turun biar gak susah bayangan bikin pengulang dijuti orang jauh sepanjang tadi ada nambah kusam baju semuanya tak berubah dagingnya tak berubah derek sekalinya biar dari suara itu gambar situ ampih mau bah ampih ada mau begini tidak mau ya Allah. Nah jadi katakanlah bila sudah bermusyahadah lah, ini tahu nih ilmu jalannya bermusyahadah, kita kenal sudah, oh ini tasbih, nah bisa siakan ini namanya tasbih, ini tasbih banget, paham lah. Lalu nak kayak apa jalannya supaya bermusyahadah marifat tadi kalau sudah tahu adalah bermusyahadah, mengenali kayak apa musyahadah kesaksian kita dalam syariat Islam, syahadat itu dua, sedangkan musyahadah itu kesaksian dua, syahadat dua. Memang dua, syahadat itu syahadat tauhid, syahadat rasul. Cuma kalau sudah tahu jalannya syahadat rasul, yaitu tentang nurnya Muhammad, tentang Muhammad bajari ke dalam dunia dan nur Muhammadnya dua, tahu sudah mengetahui jalannya, maka musyahadah kita kada mau dua lagi, sah, kada mau dua lagi. Kenapa? Karena tahu biji rambutan, sahabatnya rambutan juga. Walaupun kulitnya kadang isinya ada yang sudah isi rambutan juga, nah rambutannya itu panang besar, pahamlah, paham ada paham juga sepuli gitu. Bulu junai anak boleh bingung deh, dua lah, belum ada teman anak ini, dua. Lalakian jadi gini namanya. Lalakian beginian. Nah lalakian disebut orang anak siapa? Anak siapa? Anak guru Yunai. Nang dibinian pam anak guru Yunai. Lalu kawin, nang laki bin kawin, nawan orang banak, lalu ada anaknya halus. Cucu siapa nih ja? Cucu guru Yunai. Nah, guru Junainya tuh nang esah, nang lain tuh cabang ngajak purun, cabang-cabang atau parun. Kalau parun seko aja anaknya, misalnya satu cabang, kalau inya dua, berarti para anik buat tasnya. Kalau inya banyak purun, banyak cabangnya, berapa ke anak tatap abahnya tersambat ujungnya, bujur kada? Sama orang jadi kaum, anak kaum jadi kaum, tahi kaum. Sampai tai itu dari kaum. Maaf kaum. Ini bisa musyahadah. Ya Allah, itu kesaksian tuh anak kaum liwat. Anak siapa aja anak kaum, kau aja. Ini bermarifat sudah tahu dah. Kada kau dustai tahu labian. Ya Allah. Tarus ya nih. Tarus ya. Berbunyi. Lah. Bahwasanya telah meminta daripada aku setengah daripada segala saudaraku, membukakan yaitu kabarnya Allah Ta'ala akan hatiku dan hatinya dengan cahaya musyahadah dan ma'rifah. Lalu dibutakan sidin apa? Mengabarkanlah an asna'alahu, bahwasanya an asna'alahu, bahwasanya aku minta tolong aku bahwasanya an asna'alahu risalatan muhtasiratan bilisanil jawi layyini liyantafi'a biha man la ya'rifu lisanal arabi la ya'rifu lisanul arabi la ya'rifu lisanil arabi al-bayyini. Tubalah titiknya halus kita dalih al-bayyini.
liyantafi'a biha man la ya'rifu lisanal arabi al-bayyini, bahwa aku memperbuatkan baginya suatu risalah atau kitab yang simpun dengan bahasa Jawi atau bahasa Jawa yang lemah lembut, supaya memberi manfaat dengan dia akan orang yang tiada mengetahui akan bahasa Arab yang nyata. Jadi dibikinkan sidin Arab Melayu. Ini namanya Arab Melayu. Kalaupun guru Junai Arab lawan bahasa Indonesia langsung ada artinya. Ampun hitam kita kuning-kuning, kita putih. Yang penting tujuannya untuk ilmu. An asna ala risalatan, bahwasanya kawan-kawan tadi menyuruh supaya aku ini membuat lahu baginya risalatan akan risalah mutasiratan, artinya mutasiratan nang ringkas, nang simpun, nang ringkas. Ada kitabnya tipis saja. Nang ringkas maksudnya nang pendek. Bilisanil jawiyil layyini, dengan bahasa Jawa yang lemah lembut. Layin itu kan lemah lembut. Lainun, layana. Lain pesawat lain itu lain, lemah lembut. Supaya memberi manfaat dengan dia akan orang yang tiada mengetahui, supaya memberi manfaat dengan dia kitab nang mutasan ini nang dikarang sini tadi, nang pendek, nang simpun, nang kada panjang, risalah nang mutasan ini jaga akan orang yang tiada mengetahui akan bahasa Arab yang nyata. Jadi dibikin dengan Arab Melayu. Ini ada Arab gundul tuh nang bisa membaca, orang nang ahli nahwu dan saraf, nang pernah belajar saraf, daraba darabu darabata darabna darabtuma darabtum darabtuma darabtunna darabna. Itu bil apa toh? Bil madi daraba telah memukul, berarti berbinculan sudah. Bila daraba telah memukul, berbinculan sudah. Bila yadribu bil mudhari, selagi memukul, artinya pemainnya belum memukul, belum terjadi pemukulan selagi. Bila mana selagi, berarti belum lagi tuh. Yadribu yadribani yadribuna, tadribu tadribani yadribna, tadribu tadribani tadribuna, tadribina tadribani tadribna, adribuna ribu. Adribu aku memukul, nadribu kami pukuli beritaan. Kamu beritaan memukuli sampai kita ini hancur awak. Arab gundul inilah memberisi, memaknai. Kamu kada benar bahasa Arab, kada kawah memberisi. Ambil nawasib berapa, ambil menjazamkan berapa, mubtada kayak apa barisnya, ada semua. Lalu apa isi kitabnya? Fi bayani wahdatid dzati, pada menjelaskan asanya yaitu zat, wasifati dan sifat, wala asma'i dan nama-nama, wala af'ali dan af'al. Fi bayani wahdatid dzati wasifati wal asma'i wal af'ali. Ini ataplah nang bibayani wadadidza, bibayani bayani mudhaf, wahdati mudhaf ilaih. Jauhlah. Terus dari situ kalau wasifatnya atap kepada adzati, wal asma atap kepada adzati, wal af'ali atap kepada adzati. Bedanya kasar dua atap tuh pada mau balainan. Litakhlisas salikin minasyirkil khafi warriya al-ujbi lil a'mal. Jadi pada menyatakan wahdatul zat dan wahdatus sifat dan wahdatul asma, wahdatul af'al, supaya melepaskan dia akan segala orang yang salik
Yang syrik itu daripada syirik khafi dan daripada riya dan ujub bagi segala amal, bagi segala amal-amal ibadah. Jadi dikarenakan kitab ini menjelaskan wahdatul dzat, mengesahkan zat. Nah, bila pian kawa mengesahkan zat nih, itu qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bilanya pian sudah kawan dalam mengesahkan zat wahdatul dzat, mengesahkan zat nang banyak ini nah alam semesta zahir dan batin nang nampak kada nampak. Pokoknya zat nang apa aja pian bisa bermusyahadah, pian ma'rifat, mengesahkan zat tadi wujudullah, adanya Allah itu memang nyata adanya. Maka niscaya pian adalah orang nang bermakrifat. Makanya Pak Guru ya, manusia banyak, binatang banyak, alam semesta langit bumi ini jumlahnya banyak, bintang-bintang banyak. Itu Pak jalan kita, wasilah kita, musyahadah kita supaya bermakrifat. Kalau ada kita mengesahkan jalan. Orang hanya kawa memahami ini. Allah Ta'ala itu paling bersama dengan yang lain. Allah Ta'ala itu pada bertempat. Allah Ta'ala itu ada di mana-mana, meliputi segalanya. Lalu ada yang berkata, kalau kita sudah kenal lawan Allah, ada yang mengadakan mengenal yang Allah, ada lewat jalan dirinya, diri puni kadada Allah semata yang ada. Lalu mengaku Tuhan pada taat, berarti banyak Tuhannya. Saya ku mengaku Allah, saya ku mengaku Allah, semua Allah, berarti banyak Allah. Sedangkan Allah mengatakan berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Qul katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu esa, aku itu esa, kata Allah. Namanya esa itu ada banyak. Makanya pagi ini lah, ian manusia sebadataan ciptaan Allah, sebadataan dari dunia Muhammad bin Muhammad. Yalah, kayak pemasakannya, pertanyaannya, Nur Muhammad itu dari mana? Itu yang dipikirkan dari mana? Nyata sudah. Lalu nang Nur Muhammad nang banyak alam semesta, nang banyak nila manusia dari Nur Muhammad pada ta'ala, binatang semuaan dari Nur Muhammad. Manusianya ada nang lama, ada nang tinggi, ada nang kurus, ada nang sadar, ada nang hitam, ada nang putih, ada nang bungas, ada nang kada. Nang kada cari di belakang ada. Kalau nang bungas, bulu junai, bulu dingin bungas. Cuma ada narulun awak sedikit. Berbeda-beda oleh beda-beda. Walaupun berbeda kayak apa aja biar buah pun namanya berbeda. Laksa, semangka, biluka berbeda pada taat. Nama kita berbeda pada taat. Tapi ingat, musyahadah kita, pandangan kita, penglihatan kita, semua anak berbeda tadi. Nah, ahad tadi dari Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad pahamlah nang dalam tafsir Fatihah nang pelajari lawan gurulun Al-Quran 30 juz, surahnya lain-lain, ayatnya lain-lain, terhimpun pada suratul Fatihah. 30 juz terhimpun pada suratul Fatihah. Suratul Fatihah terhimpun pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun pada titik ba. Terhimpun semuaan 30 juz pada titik ba. Manusia yang banyak ini alam semesta, kalau perjalanan seperti Al-Quran, banyak ibadah surah-surah nih, terhimpunnya pada titik ba apa? Nur Muhammad. Kita yang banyak Nur Muhammad pada tahun.
Lalu Nur Muhammad tadi dari mana? Min dati, daripada jatku, kata Allah Ta'ala. Lalu nambahnya terhimpun pada Nur Muhammad. Nur Muhammad ini dari jatnya Allah Ta'ala, berarti pada ta'an nih sudah terhimpun Nur Muhammad. Nur Muhammad dari jatnya Allah Ta'ala, parai pada ta'an, hilang pada ta'an. Pahamlah. Kalau dimunculkan, ya kan dunia ada. Nah, berpencar kemana-mana. Nur Muhammad tadi berpencar kemana-mana. Ada yang di Banjar, ada yang di Jajangkit, ada yang di Jakarta. Kemana-mana berpencar Muhammadnya batampai deh. Kayak apapun batampai itu, nurnya Muhammad, Nur Muhammad dari jatnya Allah Ta'ala, berarti inya jua semua anak ada. Pahamlah. Nah, paham tidak? Ulun bertakun kemudian Nabi Muhammad itu masuk surga lah. Masuk surga lah. Orang kada paham dalam syariat masuk surga. Bagi ulun kada ampun singin surganya. Apalagi dimasuki. Bujur kada. Kalau bujur pihak kita kan. Amun rumah seorang kada ada orang memasukkan kita nak masuk, anda berjalan kasih doa, ampun kita. Surga dari Nur Muhammad, orang mendahkan Muhammad masuk surga, itu hal-hal wajar aja. Tapi nantianya apa surga dari Nur Sidin jadi ampun Sidin asalnya. Jadinya tahu jalan lah. Neraka kada membakar kita. Malaikat bukan nakir, kada menanya kita. Kenapa? Kada menanya. Ujar malaikat bukan nakir menanya ini sama aja menanya nang ampunnya. Sama aja. Ayat 30 juz surah Al-Baqarah ke Ali Imran kalah, apalagi surah apalagi yang lain, Al-Ankabut kah, surah apakah? Surah Al-Alaq kah, segala macam, Al-Falaq kah, An-Nas kah, sampai ta'an pun terhimpun pada Fatihah. Fatihah itu pula terhimpun pada Bismillah, Bismillah terhimpun pada titik ba itu menghimpun 30 juz. Nur Muhammad itu menghimpun manusia alam semesta yang ada dalam dunia, zahir dan batin. Pahamlah. Makanya dia suka dijaga. Mau ini siapa? Sunan Bonang kan? Ujar Sunan Kalijaga, wahai Syekh, ajari ulun ilmu Allah. Ujar Syekh tadi, ujar wali tadi, kalau engkau ingin menuntut ilmu Allah, tidak cukup umurmu. Seandainya itulah air laut dibikin tintanya, daun-daun pepohonan dibikin menjadi kertasnya, niscaya pada cukup menulis ilmu Allah. Lalu apa kata menjaga? Kalau begitu ajarin saya yang ada di dalam titik ba. Halus dengan dalam film Para Musliwangi, halus. Soalnya film Para Musliwangi lah. Bukan ada suara ulang. Ada kalau nama musuh silawang itu halus ya. Perjalanannya banyak. Quran 30 juz itu kita menelahkan karena cukup saja 2 jam, banyak bacaannya. Padahal kalau dipikir-pikir semua itu adalah kesimpulannya sedikit benar. Titik ba. Lalu sebelum batu huruf hijaiyah Pak alif boleh. Alifnya ada yang baru, ada yang tadi. Tulisannya Allahu alif, lam pertama, lam kedua, itu adalah perjalanan kita sebagai manusia, yakah? Sifat, af'al, kemudian asma dan jad ada dalam kalimat Allah. Itu adalah alif nang baharu nang muncul ke dalam dunia, yaitu Adam,
lalu Adam menyebut Tuhan kita adalah Allah. Kalau kada ada Adam, kada ada sebutan nama Allah dalam dunia. Dulu mana alif tadi aina ada penjelasan dalam kalimat Allah itu nang tasdid lawan alif nang di atas. Apabila guru penjelasannya 5 tahun begitu, jadinya hampir goodbye. Maulah nak dapat langsung, punya lebih di Bandung lagi. Ulun baguru mencari jati diri ulun ini berapa guru ulun datangi belajar ilmu marifat. Hanya satu guru nang kawang melihat pisang kada berkulit. Kan isinya ya Allah. Isinya nang iya memang kulitnya itu syariat beribadah kita ya tak beribadah iya nang nampak kita beribadah hamba ini beribadah namanya hamba ada yang mengendalikan kalau nya tahu siapa yang mengendalikan ini sudah marifat itulah isinya. Ujuk-ujuk mencari guru dia banyak orang belum lagi marifat tapi kesimpulannya kada tahu. Nah kayak apa Allah, di mana Allah, bercarian pusing kepala, makan peramik 20 biji kita ambil pusingnya, pikirkan malam dia kata-kata guru, ibaratnya aja mengenali Allah Taala dari ibaratnya kayak ini, pun kelapa ada kelapanya, kemudian santannya itu mengiyak, santannya mengiyak, itu bisa gitu, pikirkan ayam aja mintalunya nama kata dulu. Tadi lo intalo ayam kah? Dulu ayamnya kah? Pikir kemudian kan kira kan kau kan menjawab mana dulunya ayam kalau intalunya hah? Nih kau menjawab ya Allah. Jadi wahdatul zat, wahdatul asma, wahdatul af'al lah. Untuk apa? Nang menerangkan masalah wahdah ini nang zat sifat asma af'al supaya apa? Supaya melepaskan ia akan segala orang yang saleh. Orang yang saleh orang yang baru belajar adalah daripada syirik, hafi dan daripada orang riya dan ujub segala amal. Karena di balik amal itu ada nang ria, orang tuh ada nang ujub, ada nang sombong. Maka dalam amal itu, dalam ibadah itu bukan pahala saja dalam mendapat, ada juga nang mendapat dosa, ingat sombong, ingat ujub, merasa hebatnya ria. Itu nang buatnya berdosa. Jangan dipadakan amal itu pahala pada belum tentu. Allah memberi pahala dan dosa itu bukan wajib, harus saja jadi saja dalam ilmu tauhid, dalam kitab Fathul Majid, dalam kitab Hududi, dalam kitab Dasuki Kai itu barataan harusnya. Jangan dipadakan orang beramal itu dapat pahala aja. Ada juga yang berdosa dia, inya sombong, inya ria, inya merasa hebat. Tapi kalau orang marifat, kadang mulai disumur ya, tidak akan marifat orang itu. Kalau hatinya masih kotor, ada kesombongan, keriaan, merasa hebat, hasad, dengki, lain sebagainya, tidak akan marifat. Akan tetapi kata sinapis, orang itu bisa marifat kecuali hatinya bersih daripada yang dulu sebutakan tadi. Paham? Jam depan sangat menjawab ya. Baru jam 9, belum jam 10. Tidak ngang ada lapar sebabnya. Nggak. Hari ini makan berapa kali nih? Jam 11 tadi, jam 12 makanan bermenakib. Habis zuhur tadi pulang ke majelis timba itu makanan pulang, makan burung wak-wak, burung pulang. Sebulan sekali makan burung di Jempa. Sebulan sekali. Sen buaya gitu. Nah, nampak. Ya Allah, ini makanan pulang kayaknya wadah sudah gede, nyaman biar sudah ilmu tenaga aja lah.
kita hendaki. Makanya Nabi Sulaiman memilih ilmu, kada memilih wanita cantik, kada memilih harta mata benda dunia, kada. Si memilih ilmu. Ujar Allah, karena engkau memilih ilmu ya Nabi Sulaiman kubari wanita cantik Siti Balqis nang putih luar biasa. Siti Balqis itulah diandaki Nabi Sulaiman kaca di bawah, di atas, di bawahnya air yang jernih, dikiranya baju dalam, mangangkat Siti Balqis putih, maka uratnya hijau-hijau, saking putihnya kelihatan uratnya. Pimpinan kita bang, hitam pekat. Putih nah, mulai putih ini lah, kayak salawat. Nang paling berat tahu lah, wanita. Ujian hidup kita nang paling berat wanita. Tahta, harta, 3. Tapi wanita nomor 1. Berapa banyak orang yang baik-baik yang beramal saleh sudah, berapa banyak orang yang berilmu runtuh karena wanita. Nah, makanya orang kada hendak belinya hendak pemimpinan perlu nikahi daripada jadi kudu-kudu kesana kemari timbul tak vaksin halo tak kipai pulang merah tak kipai baik dinikahi dulu ujung ada burjuna itu jelas siaplah. Bah wanita nih pian nang lihai itu muda luar biasa, macam-macam alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapun bang, betapun apa? Bagi tawarisan. Kawalah kau pian datang ke rumah, bajilbab kada, rambut menggelombang lautan, masalah waringan paha, bahinul pulang, urit bina mengarangga, yang ujian ini bisa rezeki nomblok. Budaan, anggap jamin lalu itu budaan aja menanda kita nikah berapa itu enggak. Al-Quran membolehkan 1 sampai 4. Ya kah, mama doakan bini itu boleh 4 sarumah tapi boleh di kamar, jangan sekamar. Bisa kalambu bertiga, kenyaman lelakiannya, harus bertemuan. Lenakan kamar, atau lenakan rumahnya sebuah seorang, ia dah halus segi 4, semitir segi 4 ulahkan sebusikung, dalam apa mencari ke kamar. Asal ini. Bah ngalih bibina tapi bibina tidak aman alhamdulillah. Ke majelis beredaan selama di majelis mau ke majelis salah aman aja. Menjadi wanita yang soleh, yang solehah, yang baik. Biar tahulah ibarat orang maulah rumah beli, rumahnya sudah bagus segala macam, lalu rumah tadi isinya kadada, diguingi kada, kayak apa rumah tadi? Hancur juga. Kalau beribadah bang laksana, ulang laksanakan buah jambu nang bahulat atau kuini mangga nang bahulat. Kalau buah atau bahulat dilihat dari luar bagus, tapi dalamnya dimakani ulat dari jambu tadi bahulat habis dimakani kuini ulat. Orang beribadah kalau hatinya busuk, merasa hebat, sombong, riak, segala macam, ibadahnya hancur. Walaupun dirinya dilihat orang bagus saja, padahal ada pahalanya rusak. Karena banyak bisa sombong, riak, ingat di sini kada ada bermanfaat. Makanya belajar ilmu itulah jangan belajaran. Kalau belajaran satu mata aja. Bujur-bujur belajar kita ngaji duduk ngajar di kapasan aja, kawan sudah kita di tuhaan sudah, babini sudah, anak kayak dulu di pesantren, anak bajuju sudah. Urun 4-6 umur daripada kan orang bujang. Kayak memang kada anak. Bagi anak dari suah. Ngaji duduk kayak lawan mangguruan.
Jadi alhamdulillah ulun habis madrasah minta pendapat lawan guru pertama ulun Kiai Haji Muhammad Ramli Tamatan Guntur. Beliau itu pernah takimbai lawan Gus Dur di Jawa sekolah. Masih hidup ini, masih termasuk pengurusan PBNU Banjarmasin Nahdlatul Ulama. Ya kamana ulun sekolah tamat madrasah nah tamat kalau anak tamat sudah dari sampai 6 jelah. Wah ini sampai berapa? 6 jelah. Tapi ada kelas 12. Kamu hidup mungkin. Bahari kami dengan kelas 4, kelas 5 tuh sampai sana. Kau apa cek kuning sudah. Bahari Damun tuh sudah belajar. Bahari itu. Wah ini madrasah umah. Apa hapi aja nah nengkakan umur 10 tahun hapi gua lihat gambar unyil kontak dunia bahasa baca tapi bahaya dikira apa harau orang habis ciuman gitu merusak ini ujar sidin ikam nakai jisin ke pesantren aja. Lalu di Wadah Sidin Rimba Madrasah beliau ada membangun pesantren Matlaul Anwar dan Sanawiyah Matlaul Anwar. Kakawanan tadi berpisah kami ada di Sanawiyah, ada ke pesantren. Di pesantren ini ulun bakawan lawan orang-orang tamat pesantren lain sudah ulun masih halus. 4 di pesantren ulun nah. Orang sudah tamatan SMP, seorang madrasah, orang pada sekolah lain masuk ke sini seorang halus berapa orang? 30-an orangnya 3 tahun di situ sekali seminggu ke pasar Salasa itu dia betul berhubung sudah ada guru mengaji Quran, mengaji tajwid dan seni lagunya masih hidup guru Muhammad Abbas Rasid 2 nyuri guru Sungai Utara Muntai. Kalau masuk barangnya kampung bulu di almarhum. Sang sampai pusat kita aja mengaji belagu 2 tahun. Lalu tajwidnya 2 tahun terus injak nih. Lampu kadang acur rantai setengah mati. Pernah gue ini sarung tali lilit di rantai. Harus kalau bisa lawan itu dilancang pulang. Ayo tapa malam di situ. Kamana guru Kiai Ramli tempat dulu. Sini iringin aja mengajinya ulun sini karma mulai madrasah umur apa itu sekitar 10 tahun tampil ke panggung mengaji barakah belajar dari awal tampil ke panggung setelah amal itu nah orang bicara mah menjadi hilang tuh pian menggetar awak nih panggung itu menggetar nah kayaknya kesatro untuk apa supaya kita ini menjadi orang-orang bermanfaat bagi orang lain supaya itu selamat di akhirat. Ya pesantren 3 tahun situ. Di pesantren Darul Aman di Wadah Guru Danau, pengasuhnya dulu Guru Abdullah Almarhum, lawan seiku wakil beliau, wakil seiku Guru Mesrawan masih hidup sekarang. Wabil umumnya Guru Danau. Waktu itu apa puluhan aja di Darul Aman tuh, yang ada jabatan menyebarang aja. Pakai dukung ibarat ada orang Kapuas untuk situ dulu orang Kapuas banyak untuk situ Dinamas banyak tuh pagar tuh jadi 4 Guru Danau ini baliknya malam maulid acara maulidnya Rajab kak 2-3 kali 4 kali semalaman jam 2 nyambuli ke asrama malam minggu kena majelis di Bitin karena malam Seninnya malam Selasanya itu di Danau Panggang majelisnya dibikin itu tafsir jalan lain majelis tafsir jalan lain tafsir jalan lain jadi mbak nang mondok tadi lah nang lu sebutakan tadi hanya ke pamangki balabai kementak ini mbak matlab ke pamangki balabai lalu pamangki balabai ini alhamdulillah karena ilmu alatnya kuat di situ menghafal 1 tahun sampai kitab Kawakib Mutamimah dihafal nakanda juz pertama juz kedua juz pertama tesnya beda 3 bulan setengah tes bedanya bulan 3 bulan setengah tes dengan juz kedua pulang menghafal tanya jawab dan tertulis nilainya 500 kurang nilainya
ada lulus tatap itu aja belajar. Jadi kitab ke kitab. Tiba taman pesantren mencari pulang ilmu ini lawan guru Tuhan. Nah, padang sunyi mengaji. Kalinya semudah itu kita anak selamat di akhirat. Kita ini kalau